persatu ya. Kalau kejadiannya seperti itu, maka karakteristik kekuasaan dari raja lalu atau raja yang berada di wilayah Kalimantan ataupun Malaka, maka yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi itu adalah terpecah-pecah. Jadi belum tentu raja si A itu menganggap raja si B. Si B itu belum tentu menganggap raja lain itu menguasai daerah tertentu. Misalkan ya, kita lihat kita ada kerajaan Siap ya, Siap, Malaka, terus ada ini Palembang, ada juga di sini Bangsai. Nah, di antara kerajaan-kerajaan ini, rajanya itu tidak pernah menganggap raja lain itu raja. Kenapa? Setiap raja yang ada di sini itu kan dia mempunyai daerah kekuasaan di sini. Dia mempunyai sumber ekonomi yang ada di sini. Jadi dia tidak pernah menganggap raja lain itu sebagai raja. Karena dia tahu bahwa yang ada di Selat Malaka itu sama-sama mereka miliki. Kalau seandainya daerah kekuasaannya sama dan mempunyai kekuatan di sana, berarti kan dia tidak menganggap raja lain sebagai raja, karena di sana dia mempunyai kuasa juga. Oke, mulai susah ada pertanyaan. Misalkan ya, kan ada kata orang bahwa presiden sekarang itu ada 2 matahari gitu ya. Nah, karena mereka itu mempunyai kekuatan yang sama, belum tentu matahari pertama itu menganggap matahari kedua itu presiden, karena dia mempunyai kekuatan juga. Matahari kedua ya, dia belum tentu menganggap matahari pertama itu sebagai presiden, karena dia mempunyai kekuasaan juga. Jadi begitu wilayah yang ada di Pulau Sumatera dan juga wilayah yang ada di Selat Malaka dan sebagian lagi di Kalimantan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Kedua, mempunyai fondasi yang tidak kokoh. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi bahwa untuk kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Sumatera, sebagian lagi Kalimantan, dan juga wilayah Selat Malaka, dia tidak mempunyai kekuatan politik yang kokoh, karena sumber kekuatannya itu tergantung dari sumber ekonomi, di mana sumber ekonomi itu berputar terus ya. Jadi kalau dia tidak menguasai hal yang tetap seperti manusia, maka kekuasaan itu tidak bersifat statis ya, selalu dinamis. Nah, kalau orang Jawa enggak, misalkan dia bisa menguasai 40, dia nggak akan berubah 40 orang ini. Jadi kekuasaan itu tetap statis ya. Tapi kalau yang dikuasai itu adalah sumber ekonomi yang bersifat dinamik ya, dan kekuasaan itu tidak bersifat statis dia bergerak terus dia, berfluktuasi terus. Oke. Yang ketiga, kekuatan bisa dibentuk dari pengumpulan populasi dan penerimaan baru. Ternyata ya, di daerah Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Selat Malaka itu ada potensi dari pedagang itu untuk membuat kerajaan baru. Ternyata ya, dari beberapa jurnal yang ditulis oleh orang-orang Australia, jadi yang membangun kerajaan Islam itu di wilayah Kalimantan ataupun Selat Malaka ataupun di Sumatera itu berasal dari pedagang. Jadi di sana itu kekuasaan berasal dari sumber ekonomi. Jadi yang mungkin menjadi raja itu adalah para pedagang. Ya. Nah, jadi pedagang ini setelah mempunyai uang yang banyak, ya, sumber ekonomi yang banyak, dia mencari orang untuk bisa tunduk kepada dia. Dengan cara orang itu mempunyai hutang kepada dia. Dan nantinya orang-orang yang mempunyai hutang itu menjadikan populasi yang dikuasai oleh raja tersebut dan memobilisasinya ke tempat yang baru. Nah, itu terjadi di
kerajaan yang ada di Kalimantan. Yang sebelumnya itu kan mereka adalah daerah yang dikuasai oleh Selat Malaka. Tetapi ada pengembangan baru di wilayah Kalimantan ya. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin banyak uangnya, semakin lama semakin banyak pengikutnya, dan dia mencari pemikiran baru untuk membangun kerajaan. Ada pertanyaan? Mau diulang lagi? Mau diulang ganti? Rahmanya? Hasnul? Tiara? Ilyas? Ilyas? Ada pertanyaan? Ilyas? Oke, yang terakhir, pembuatan teks istana membentuk sosok yang sakral. Nah, ini sebenarnya sama yang dilakukan oleh raja-raja yang ada di Jawa. Jadi Raja Jawa itu kan sering buat cerita dia sendiri, cerita tentang perjalanan dia, cerita tentang pengagungan dari raja tersebut. Gunanya adalah ya membangun citra yang sangat luar biasa di mata masyarakat. Nah, ternyata sampai sekarang memang menggunakan media itu sebagai bangun citra dari pemerintah. Nah, ternyata dulu memang juga dilakukan oleh raja-raja, tetapi narasinya berbeda. Kalau dulu ya itu selalu diinterpretasikan, makna dari narasi itu adalah ya, raja itu sebagai keturunan dari nabi, ya nabi. Jadi kalau orang Hindu dan Buddha ya, raja itu kan mengidentifikasi dianya sebagai keturunan dewa. Nah, kalau Islam itu kan nggak punya anak Tuhannya. Jadi yang mungkin bisa dipertautkan dirinya dengan kekuasaan ilahi itu adalah nabi. Ya, jadi disebut bahwa raja itu adalah keturunan nabi. Ada nggak sekarang? Ada. Jadi itu merupakan cara untuk melegitimasi dari sosok tersebut. Dan sekarang mungkin berbagai cara kita bisa mengidentifikasi kita itu sebagai keturunan nabi. Ya, bayar-bayar terus dapat ijazah, bisa jadi sosok itu keturunan nabi. Biasa. Ya, semuanya keturunan nabi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Berarti kalau di kerajaan di luar keluarga itu nggak ada kerjasama kan? Kerajaan Kayak misalkan di Pulau Sumatera, Kalimantan ataupun di Malaka itu berarti nggak ada kerjasama antara kerajaan satu dan lainnya, karena kan nggak saling menghambat juga. Iya. Jadi untuk struktur kerajaan yang ada di Nusantara ini ya, itu harus kita ketahui untuk menjawab pertanyaan sidang. Jadi raja dengan ulama itu sebenarnya dia orang yang terpisah. Dan raja itu kan dia mengurus sumber ekonomi, ya, sumber politik, sumber kekuasaan. Nah, ulama itu ya mengurus untuk penyebaran agama Islam. Nah, artinya ulama itu karena kepentingannya untuk menyebarkan agama Islam dari timur ke barat, tentu ada kerjasama di antara mereka. Walaupun ya, mereka itu sebagian dianggap sebagai afiliasi dari kerajaan, dan sebagian lagi orang mengatakan bahwa ulama itu bukan afiliasi dari kerajaan. Ya, artinya apa? Kerjasama itu mungkin terjadi di bidang penyebaran agama Islam. Ya, tetapi untuk kerjasama ekonomi itu sangat tidak mungkin, karena sumber kekuasaan raja itu adalah sumber ekonomi. Oke, jadi kita lihat prototipe kerajaan Islam ini ya, yaitu di zaman dinasti Abbasiyah. Ya, jadi dinasti Abbasiyah itu hancur, tetapi ulamanya tetap ada, masih kuat keberadaannya itu. Malah yang melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara itu adalah ulama-ulama yang berasal dari ya dinasti Abbasiyah. Padahal kan kalau mereka
itu terafiliasi dengan kerajaan Abbasiyah, tentu dia akan hancur juga. Ternyata ulama di zaman itu memang punya jaringan sendiri terpisah dengan jaringan politik